Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika wa junudika wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin media Yapi yang senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka adalah tempat di mana merupakan ujung perjalanan dari manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Surga dan neraka adalah buah dari apa yang manusia tanam ketika di dunia. Tentunya setiap orang ingin sekali masuk surga, mendapatkan anugerah terindah dari Allah Ta'ala sebagai wujud cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Surga adalah tempat yang nyaman, penuh kebahagiaan, penuh kesejukan. Bermahkotakan emas, bertahtakan mutiara, lantainya beralaskan pualam yang silau dipandang mata. Semilir angin berhembus di dalamnya, membawa semerbak minyak kasturi yang wangi yang berasal dari tanahnya. Subhanallah, betapa indahnya surga. Kenikmatan surga tidak akan berakhir, merupakan anugerah yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Dalam hadis kursi Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Sudah aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tak pernah dipandang oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit oleh hati manusia. Subhanallah, betapa indahnya surga. Sebaliknya dengan neraka, neraka adalah tempat di mana manusia mendapatkan azab yang sangat pedih. Api neraka digambarkan panasnya 70 kali lipat dibandingkan api yang ada di dunia. Gambaran tentang neraka ada di dalam Al-Quran. Salah satunya ada dalam surat Al-Ghasiyah ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Diberi minum dari sumber air yang sangat panas, tidak ada makanan selain pohon yang berduri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga kita tidak tergolong sebagai penghuni neraka yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas, seperti apakah ciri-ciri penghuni surga dan neraka? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya dalam sabdanya yang dikutip dalam kitab Durratun Nasihin. Inna Allah ja'ala bani Adam ala thamani khisal, minha arba'un li ahli jannah, wajhun malihun, wa lisanun fasihun, wa qalbun taqiyun, wa yadun sakhiyun. Wa arba'un li ahli nar, wajhun abisun, walisanun fahishun, wa qalbun syadidun, wa yadun bakhilun. Sesungguhnya Allah menjadikan Bani Adam dengan 8 karakteristik, dengan 8 ciri. 4 diantaranya adalah ciri-ciri penghuni surga, yaitu wajah yang ceria, lisan yang fasih, hati yang bertakwa, dan tangan yang dermawan. 4 diantaranya adalah ciri-ciri penghuni neraka. Wajah yang masam, lisan yang kotor, hati yang keras, dan tangan yang bakhil, tangan yang kikir. Hadirin yang berbahagia, pemirsa Yaping Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama, penghuni surga adalah wajhun malihun, wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria. Wajah yang berseri-seri, wajah ceria adalah karakter yang selalu
berpikir dan berperasaan positif. Wajah adalah gambaran suara jiwa. Wajah adalah cerminan suara hati. Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan meraih hati manusia dengan kekayaan kalian, namun kalian dapat meraih hati manusia dengan wajah yang ceria dan akhlak yang baik. Wajah yang ceria, wajah yang tersenyum adalah sifatnya menular. Tidak ada gunanya kita menularkan, mentransfer kegundahan, kegelisahan hati ke wajah kita, yang menyebabkan wajah kita menjadi masam dan muram. Simpanlah segala kegundahan, kegelisahan, kesedihan di dalam hati. Ciptakan bahagia dalam diri. Tampakkanlah wajah berseri-seri sehingga bisa membuat orang lain bahagia. Sebaliknya, ciri pertama penghuni neraka adalah wajhun abisun, wajah yang masam, wajah yang tidak ramah, wajah yang tidak penuh senyuman. Suatu hari ada seseorang yang mengadukan bertanya kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Seseorang itu bertanya dengan wajah kusam dan murung, "Wahai guru, rasanya sepanjang hidup saya selalu bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dan saya termasuk orang yang bukan pemalas dalam mencari rezeki. Tetapi kenapa ya guru, hidup saya kenapa selalu susah? Kenapa saya selalu dalam kesulitan?" Kemudian Abu Yazid berkata, "Wahai fulan, ubahlah penampilanmu, perbaiki penampilanmu, dan ubah roman wajahmu." Subhanallah. Yang kedua, ciri penghuni surga yang kedua adalah lisanun fasihun, lisan yang fasih, lisan yang terjaga, lisan yang menyejukkan, yang selalu memotivasi dan saling menghebatkan dalam kebaikan. Ada kalimat hikmah yang sering kita dengar, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung cara dia menjaga lisannya. Imam Al-Ghazali berkata, lidah itu adalah sangat ringan dan sangat kecil. Namun lidah itu bisa mengangkat derajatmu ke tempat paling tinggi dan bisa menjatuhkanmu ke tempat yang paling rendah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Dalam sehari-hari, hendaknya sebelum kita bertutur kata, hendaknya kita berpikir apakah ucapan kita melukai perasaan seseorang, apakah perkataan kita mengandung maslahat. Apabila mengandung maslahat, ucapkanlah. Namun apabila tidak mengandung maslahat, lebih baik diam. Apabila kita mengeluarkan kata-kata yang negatif, bukan hanya saja merugikan orang lain, namun merugikan diri sendiri, karena secara tidak langsung membentuk energi yang negatif dalam diri kita. Ciri penghuni neraka yang kedua sebaliknya adalah lisanun fahishun, lisan yang kotor, lisan yang penuh permusuhan, pertentangan, yang senantiasa mencela, memaki, menghina, merendahkan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat lisan yang tidak terjaga. Sahabat Media Yaping yang dirahmati Allah, ciri ketiga dari penghuni surga adalah qalbun taqiyun, hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang takut kepada Allah Ta'ala, hati yang penuh mahabbah kepada Allah Ta'ala, hati yang teduh, hati yang tenang dalam zikir kepada Allah,
Qalbun taqiyun juga artinya hati yang bersih, hati yang suci, terhindar dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, hasad, takabur, dendam, dan sifat-sifat buruk lainnya. Sebaliknya, ciri penghuni neraka yang ketiga adalah qalbun syadidun, hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang sulit dalam menerima nasihat, sulit dalam menerima kebaikan, sulit menerima dalam menerima kebenaran. Hati yang keras adalah hati yang penuh dengan ketidakbahagiaan. Terkadang hati yang keras adalah ketika senang melihat orang lain sedih dan sedih ketika melihat orang lain senang. Ketika kita mempunyai hati yang keras, hati kita akan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila saat ini kita memiliki hati yang keras, Baginda Rasulullah SAW memberikan solusi. Seorang sahabat bertanya kepada Baginda Rasul, "Ya Rasulullah, akhir-akhir ini kenapa ya saya itu merasa hati saya keras?" Kemudian Baginda Rasulullah menjawab, "Wahai fulan, maukah aku beritahu engkau cara untuk melembutkan hatimu? Yang pertama adalah sayangilah anak yatim. Yang kedua adalah usaplah kepala mereka. Dan yang ketiga adalah berikanlah mereka makan apa yang engkau makan. Maka hatimu akan dilembutkan dan urusanmu akan dilapangkan." Subhanallah. Yang keempat adalah ciri penghuni surga yang keempat adalah yadun sakhiyun, tangan yang dermawan. Orang yang dermawan akan mendapatkan kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Orang yang dermawan, orang yang gemar bersedekah untuk kepentingan masyarakat, tidak akan merasakan defisit dari segi neraca keuangan. Justru akan bertambah terus dan akan menjadi barokah rezekinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Saba ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Apapun yang kalian berikan, maka Allah akan menggantinya. Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Subhanallah. Sebaliknya, ciri penghuni neraka adalah yadun bakhilun, adalah tangan yang pelit, tangan yang kikir, tidak gemar memberi, padahal banyak sekali hak-hak fakir miskin yang ada di dalamnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat tentang kehancuran rezeki kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada pagi hari dua malaikat turun. Yang pertama, malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang dermawan ini pengganti rezeki apa yang dia sedekahkan. Malaikat kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya ini kehancuran rezekinya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang suka menahan harta. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Sesuai dengan sabda dari baginda Rasulullah SAW, As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, ba'idu minan nar. Wal bakhil ba'idu minallah,
ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Wala jahilun saqiyun ahabbu ilallah min abidin bakhil. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Orang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Dan orang yang bodoh tapi dermawan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang ahli ibadah namun bakhil. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki ciri-ciri penghuni surga. Apabila saat ini kita masih belum memiliki ciri-ciri penghuni surga dalam diri kita, belum terlambat. Mari kita sama-sama memperbaiki diri. Mari kita sama-sama berproses terus dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan kelak di akhir hayat kita, kita mendapatkan akhir yang baik, husnul khatimah. Sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.